Assalamualaikum, selamat datang di Suara Pintu, ruang di mana kita buka satu persatu rahasia yang selama ini tertutup. Gue akan ajak lo masuk lebih dalam ke sebuah fakta yang bakal ngerubah cara lo ngelihat dunia. Malam ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan siapa sih arsitek sebenarnya dari akhir cerita hidup lo itu. Oke, yuk kita mulai dari sini. Dari sesuatu yang mungkin familiar banget buat lo. Sesuatu yang mungkin pernah jadi luka. Kita akan mulai dari sebuah label yang, ya, beracun. Coba diingat-ingat, kamu tuh nggak akan pernah jadi apa-apa. Pernah dengar nggak kalimat kayak gitu? Atau mungkin versi lainnya yang dibungkus rapi seolah-olah itu nasihat. Biasanya datangnya dari orang yang justru harusnya paling percaya sama lo kan? Kedengarannya sepele, tapi sumpah itu nusuknya sampai ke tulang. Dan kalimat itu jadi kayak ramalan buruk yang nggak hilang-hilang. Terus aja menggema di kepala lo, bahkan setelah bertahun-tahun. Bisa jadi lo dicap pemalas, atau pembawa sial, atau yang paling parah, anak ini masa depannya suram. Awalnya gue yakin lo coba ngelawan, lo coba nggak peduli. Tapi gimana ya, kalau itu diucapin terus-terusan sama orang di sekitar lo, racunnya itu mulai ngeresep bro. Pelan-pelan, tapi pasti lo jadi percaya. Oke, sekarang kita bakal lihat lebih dalam lagi. Dan ini bagian yang paling bahaya. Yaitu saat racun dari luar itu tanpa lo sadari sama sekali, lo pakai buat ngebangun penjara lo sendiri. Dari dalam. Sekarang gua mau lo jawab ini. Jujur ya, di dalam hati lo aja. Apa sih yang terjadi waktu lo mulai mengamini omongan mereka? Saat lo mulai nerima gitu aja kata-kata busuk mereka, dan lo jadiin itu cermin buat ngeliat diri lo sendiri. Prosesnya tuh selalu sama. Dan disinilah jebakannya. Pertama, lo dengerin racun itu. Kedua, lo telan mentah-mentah. Ketiga, nah ini yang paling fatal. Lo jadiin itu alasan. Lo jadi ngerasa, oh wajar kok gue gagal. Lo pakai label-label kayak, ya gimana, gue kan emang introvert, mana mungkin bisa ngomong di depan umum? Atau, gue dari dulu emang bego matematika. Itu jadi tameng yang nyaman banget buat nyerah. Bahkan sebelum lo nyoba berjuang. Nah, jadi ini poin utamanya. Masalahnya itu bukan takdir, bro, bukan nasib sial. Masalahnya itu cuma satu. Mindset lo yang udah terinfeksi sama ekspektasi rendah orang lain. Dan akhirnya, lo jadi sipir penjara buat diri lo sendiri. Penjara yang lo bangun pakai tangan lo sendiri. Tapi, oke, cukup ngomongin soal penjara itu. Karena sekarang, kita sampai di titik baliknya. Di sini, gua bakal ngebuka sebuah rahasia. Sebuah kekuatan yang sebenarnya udah ada di dalam diri lo dari pertama lo lahir. Dengerin gue baik-baik, serius. Ini bukan motivasi murahan yang biasa lo denger. Ini adalah kebenaran paling dasar tentang cara kerja pikiran lo. Sebuah kebenaran yang sering banget kita lupain, cuma karena kita terlalu sibuk dengerin bacotan dari luar. Lihat ini deh, kata-kata. Itu bukan cuma getaran suara di udara lo. Kata-kata itu doa. Kata-kata itu mantra. Beneran, tiap kali lo bilang ke diri lo, gue nggak bisa. Itu lo lagi ngerapal kutukan buat diri lo sendiri. Tapi tiap kali lo bilang, oke, gue coba. Lo lagi ngerapal sebuah kemungkinan baru. Pertanyaannya sekarang simpel. Mantra siapa yang selama ini lo ucapin tiap hari? Mantra versi mereka atau mantra versi lo? Dan inilah kebenarannya. Sesimpel ini. Kegagalan lo itu bukan karena zodiak lo lagi jelek atau karena ramalan-ramalan murahan itu bilang lo sial. Bukan. Kegagalan lo selama ini terjadi cuma karena satu hal. Pilihan sadar lo sendiri untuk percaya bahwa lo emang gak pantas buat berhasil. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu rahasianya. Sekarang, ini bagian yang paling penting. Ini saatnya lo sadar kalau pulpen buat nulis akhir cerita hidup lo itu, ya ada di tangan lo sendiri. Coba deh, bayangin ini sebentar aja. Gimana kalau semua keyakinan jelek tentang diri lo itu ternyata salah total? Gimana kalau versi terbaik dari diri lo itu sebenarnya lagi nungguin lo? Nunggu di balik semua tumpukan sampah keraguan yang dititipin orang lain ke kepala lo. Hari ini, detik ini juga, udah cukup. Berhenti nyari validasi dari mulut orang-orang yang gak akan pernah ngerasain sakitnya perjuangan lo. Ambil alih kendali atas cerita hidup lo. Titik. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Setelah semua ini, setelah semua kebisingan dari luar sana, siapa yang sebenarnya punya hak buat nulis kalimat penutup di buku cerita hidup lo? Jawabannya cuma ada satu. Elo, bukan mereka.